Sampah ini memang semua dihasilkan oleh sumber penghasil sampah, warga masyarakat. Kita lihat tanggung jawab mereka selaku sumber penghasil sampah. Hanya sedikit sekali warga masyarakat yang mau peduli dengan sampah itu sendiri yang dihasilkan. Selama ini kebiasaan warga masyarakat itu penanganan sampah dilakukan dengan cara menimbun sampah, membakar sampah, membuang sampah di sungai, dan membuang sampah secara ilegal di pinggir-pinggir jalan dan lain-lainnya. Selama ini seperti itu penanganannya. Dampaknya otomatis menjadikan suatu permasalahan, timbul pencemaran dan lain-lain. Misalnya untuk kalau dibuang di sungai, itu ada pencemaran di air sungai. Untuk yang di pinggir jalan sembarangan, secara estetika akan mengurangi keindahan. Di sisi lain, kalau dibuang secara sembarangan di lokasi umum akan menimbulkan pencemaran polusi udara, air tanah, dan lain-lain. Ada banyak sekali bahan beracun di dalam sampah. Di dalam sampah rumah tangga tercampur mulai kertas, daun, plastik. Yang paling berbahaya adalah plastik. Plastik mengandung senyawa kimia yang namanya dioksin. Kalau sedikit nggak beracun, tetapi dia akan masuk akumulasi di dalam tubuh. Nomor 1 melalui lubang pernapasan. Nah, kalau dia itu ukurannya 2,5 mikron, langsung terserap darah beredar ke seluruh tubuh. Lalu selain plastik, partikel materi. Partikel materi 2,5 mikron itu bisa berasal baterai sisa. Lampu untuk jam itu kan mengandung merkuri, mengandung kadmium. Kalau itu dibakar, ya kadmium sama merkuri keluar semua ke atas. Kalau itu terhirup, ya karsinogen. Nanti bisa penyebab kanker. Mungkin nanti kena hati, jantung, ginjal, mungkin kena sakit paru. Bahan kimia bisa masuk melalui hidung, masuk melalui mulut termakan, dan masuk bisa melalui pori kulit. Plastik itu baru mulai masuk setelah tahun 70. Kalau dia menghirup sampah mulai umur 1 tahun, dia akan terkena nanti umur 25. Masuk truk. Langsung truk, Mas. Ya. Kita terkendala kebiasaan selama ini buang sampah sembarangan, dan bagaimana kita harus bisa merubah mindset pola pikir warga masyarakat. Problem sekarang adalah seharusnya yang menyadarkan masyarakat itu harus antropolog atau sosiolog dengan cara pendekatan kekeluargaan sesuai dengan sosial budaya setempat. Tidak bisa dengan peraturan. Berapa bayar di situ? Sukarela. Sukarela. Di dalam melakukan kegiatan pengolahan sampah ini ada 3 kunci. Pertama, sebelum kita melakukan kegiatan pengolahan sampah, kita harus tahu karakter masyarakat yang akan diajak seperti apa, karakter sampah yang ada di wilayah seperti apa, dan volume sampah yang ada di wilayah seperti apa. Sebetulnya sampah itu kalau didaur ulang, 1 itu bermanfaat untuk kesehatan dirinya, keluarganya, tetangganya. Di lain pihak,
Kalau sampah diolah dengan baik, pasti menguntungkan uang. Sekarang sudah banyak bank sampah. Ini kan sistemnya nabung. Nah, yang ibu-ibu tadi nabung di sini itu nanti dapat berapa? Silahkan mau diambil kapan saja pun bisa. Rata-rata ibu-ibu di sini ngambilnya pas hari raya. Yang dimaksud dengan bank sampah, bank satu adalah suatu sistem penanganan sampah dengan cara menginvestasikan, menabungkan sampah anorganik yang sudah terpilah ke dalam bank sampah yang didirikan oleh masyarakat. Hasil penjualannya itu nanti akan dikembalikan lagi ke dalam ke masyarakat selaku nasabah, biasanya dengan dipotong 10 atau 20% untuk biaya pengelolaan bank sampah itu sendiri. 065 HD 065. Cara menangani perusahaan sampah, bagaimana kita bisa melakukan kegiatan pengelolaan sampah mandiri. Ada dua kegiatan utama. Pertama, bagaimana mengurangi sampah yang terimplementasi dengan 3R, reduce, reuse, recycle. Ini sebetulnya kita merupakan suatu sistem cara untuk memberikan suatu penyadaran kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa memberikan dan mendapatkan manfaat untuk yang melakukannya. Misalnya dengan merecycle untuk sampah organik yang dari daun-daunan, kotoran hewan dan lain-lain. Ini bisa kita daur ulang menjadi pupuk kompos. Kompos yang untuk sayuran ini bisa berbuah juga. Ada buahnya ini. Memanfaatkan limbah botol untuk menanam sawi. Sedangkan untuk yang jenis sampah anorganik, misalnya seperti plastik, kertas, dan lain-lain, ini juga bisa dirubah bentuk fisik menjadi barang-barang aneka kerajinan, sehingga bisa dijual, ada manfaatnya juga. Lipat seperti ini. Contoh-contoh hasil kerajinan yang hasil dari recycle, daur ulang, ada dua bentuk, dua macam. Pertama dari fashion dan home decoration. Dalam bentuk fashion bisa tas, dompet, terus ada seminar kit, dan lain-lain. Sedangkan dalam bentuk home decoration itu bisa kap lampu, bunga, dan macam-macam yang sebagai hiasan pajangan di rumah. Peduli kan, kurang peduli, banyak masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan. Saya berharap dengan adanya kegiatan pengelolaan sampah, dari sisi sosial bisa terciptanya keakraban di dalam masyarakat. Sisi pendidikan, kita memberikan, menginspirasi dalam dunia pendidikan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik. Dari sisi kesehatan, akan menciptakan kegiatan atau kesehatan lingkungan yang ada. Di sisi yang keempat adalah sisi materi, ekonomi. Ada pemasukan, pemanfaatan ekonomi yang akan diperoleh oleh warga masyarakat selaku sumber penghasil sampah dan selaku yang menangani sampah.